Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Sarifuddin, salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Denpasar. Mengajar di program studi ilmu pemerintah. Nah, hari ini kita akan berbicara terkait ilmu pemerintahan. Coba memahami definisi, ruang lingkup ilmu pemerintahan. Namun sebelum kita bicara terkait definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan, tentu kita perlu memahami apa sih pengertian daripada ilmu pemerintahan. Nah, ilmu pemerintahan itu dari sudut pandang para ahli banyak yang berpendapat bahwa ilmu pemerintahan itu mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Nah, terus kemudian pendapat lain mengatakan bahwa ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintah umum itu disusun dan difungsikan sebaik-baiknya. Nah, ada juga pendapat ahli yang mengatakan bahwa sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia itu dapat diperintah. Jadi bagaimana manusia-manusia ini tadi dapat diperintah. Nah, pendapat lain juga mengatakan bahwa ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi kepemimpinan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga serta antar pemerintah dan yang diperintah. Nah, dari beberapa pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu pemerintahan itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan eksekutif, pengurusan legislatif, kepemimpinan, dan koordinasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun dengan daerah, rakyat dengan pemerintah. Ini yang tentu akan dipelajari di ilmu pemerintahan. Dan berbagai peristiwa dan gejala pemerintah secara baik dan benar. Nah, karena ruang lingkup ilmu pemerintahan begitu luas, ilmu pemerintahan sehingga dapat pula mencakup ilmu sosial lainnya, terutama yang memiliki objek material negara. Jadi semua ilmu yang memotret, memandang objeknya sebagai negara, ya, itu cakupan daripada ilmu pemerintahan, diantaranya ilmu politik. Jadi, ilmu pemerintahan itu membahas terkait persoalan ilmu politik. Administrasi negara itu juga dibahas. Ya. Terus kemudian hukum tata negara dan membahas negara itu sendiri. Nah, uraian ruang lingkup ilmu pemerintahan itu kalau dipandang dari aspek peraturan perundang-undang akan dilihat dari pembahasan konstitusi, ya, hukum kewarganegaraan dan asas pemakaiannya, hukum pemerintah daerah dan pusat, membahas persoalan administrasi pemerintah kelurahan, juga pemerintah desa, pemerintah tingkat departemen, administrasi, lembaga, dan departemen. Itu kalau di bidang peraturan perundang-undangan. Kalau di bidang ketatalaksanaan, maka ilmu pemerintahan hadir memotret administrasi pemerintah pusat, administrasi pemerintah daerah, dan juga administrasi pemerintahan, kecamatan, dan di bidang kekuasaan, ilmu pemerintahan itu mengkaji kebijakan internasional. Apa sih kebijakan internasional? Dan politik luar negeri.
Ilmu pemerintahan juga mengkaji organisasi politik seperti infrastruktur politik, bicara terkait persoalan partai, infrastruktur politik, ya bicara pada wilayah kepentingan-kepentingan atau kelompok-kelompok uh, resur ini, kelompok yang memiliki kepentingan. Mengkaji kebijakan pemerintah, termasuk sekarang ini dengan kondisi pandemik, itu dikaji juga oleh pemerintahan. Pendapat umum dalam pembuatan peraturan dan lain-lain. Jadi semua itu masuk pada wilayah kajian atau ruang-ruang lingkup daripada ilmu pemerintahan. Kalau dari aspek bidang kekuasaan. Kalau di bidang kenegaraan, tugas, hak dan kewenangan pemerintah juga dikaji. Apa tugasnya, apa haknya, apa kewenangan pemerintah. Dikaji semuanya. Bagaimana tipenya, terus kemudian bentuk sistem pemerintahan yang berlaku di negara itu. Termasuk di negara kita, bahkan di negara tetangga kita, negara Asia atau negara-negara Eropa. Dilihat fungsinya dari unsur serta prinsip pemerintahan itu yang diberlakukan dalam sebuah negara. Nah, di bidang hakiki, ini adalah hakikat, tentu bicara pada wilayah kebenaran. Nah, dikaji pada etika pemerintah. Bagaimana etika pemerintah? Seni pemerintahan. Seorang pemimpin itu akan dilihat. Sekularisme pemerintahan. Sama. Terus kemudian hakikat pemerintah itu sendiri akan dilihat. Nah, kalau dilihat dari bidang-bidang atau hubungan-hubungan pemerintah, ilmu pemerintahan juga mengkaji hubungan antara kekuasaan lembaga tinggi negara. Contoh, DPRD, eksekutif, lembaga tinggi negara, DPR, MPR, Dewan Perwakilan Daerah, semua itu akan dibahas. Dikaji juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah hubungan. Bagaimana hubungan pemerintah pusat dan daerah tentunya berlaku di istilah otonomi daerah. Dikaji antar departemen dan lembaga non departemen. Nah, antara pemerintah dengan masyarakat. Bagaimana hubungan pemerintah dengan masyarakat itu semua masuk pada wilayah ruang lingkup pemerintah. Gejala dan peristiwa pemerintah. Gejala artinya kebijakan-kebijakan yang mungkin dilihat atau gaya kepemimpinan pemerintah itu sendiri akan kemudian membahas persoalan teori, asas, teknik, objek serta subjek, metodologi, proses dan sistematika pemerintahan. Itu semua dikaji. Pengkajian pemerintah dalam dimensi waktu, bagaimana pemerintah dari masa ke masa. Kalau di negara kita itu ya, sangat jelas bagaimana masa pemerintahan Orde Lama, terus kemudian Orde Baru, era reformasi, semua itu akan dikaji oleh ilmu pemerintahan. Dan sistem pemerintahan dikaji. Jadi kita ada perbandingan antara sistem pemerintahan negara satu dengan yang lainnya. Jadi ilmu pemerintahan ini adalah sesuatu yang saya anggap ilmu bagaimana seseorang itu dapat menguasai. Jadi kalau kita bicara pada wilayah ilmu pemerintah, ya sederhana saja bahwa kita bicara pada wilayah ilmu penguasa. Nah, jadi ilmu pemerintahan ini kalau dilihat dari aspek bagang-bagangnya itu koordinasi pemerintahan, koordinasi pemerintah dengan hubungan pemerintahan. Kalau dikaji dari aspek koordinasi pemerintahan, maka pengaturan pemerintah itu dikaji, sinkronisasi pemerintah, kepentingan bersama dan tujuan bersama. Nah, kalau dari koordinasi pemerintah, ya tentu kita lihat di situ pemerintah, pembangunan, dan masyarakat.
Terus kemudian kemampuan memimpin, seni mencipta situasi kondisi dari ruang serta waktu. Ini pemimpin dari masa ke masa ini, semua itu dikaji dalam pemerintahan. Terus kemudian hubungan pemerintah antar lembaga, bagaimana antara eksekutif, legislatif, serta kemudian yudikatif. Itu dibahas antara departemen, hubungan antara departemen dan non-departemen, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua dikaji dalam pemerintahan. Antara yang memerintah dan yang diperintah. Nah, ini juga sangat sangat dibahas di dalam ilmu pemerintahan itu sendiri. Sehingga saya sekali lagi saya mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali, karena di mana ilmu ini ruang lingkupnya sangat luas dan bicara pada wilayah ilmu penguasa. Nah, saya rasa pertemuan kita kali ini cukup. Sesingkat saya jelaskan terkait definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita masih memiliki waktu sehingga kita bisa bertemu dengan materi yang berbeda. Akhirnya saya akhiri pertemuan kita kali ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.